Selamat pagi keluarga damai, bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam program Samas hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, hari baru pemberian Tuhan, kesempatan baru untuk kami boleh menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami. Dan jangan keraskan hati kami ya Tuhan ketika Tuhan menegur kami melalui firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, renungan Samas hari ini saya beri tema merespon anugerah Tuhan. Dan landasan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. LAI memberi tema Zakeus. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, bagi kita yang pernah sekolah minggu sejak kecil, pasti akan hafal kisah Zakeus. Kita mungkin akan langsung mengingat dan bisa membayangkan seperti apa sih Zakeus. Ya, Zakeus orang yang pendek. Bahkan di dalam pujian sekolah minggu mengatakan bahwa ia kecil betul. Dia adalah seorang pemungut cukai yang dibenci banyak orang. Dalam cerita ini ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Keluarga damai, hari ini kita mau belajar bagaimana seorang Zakeus yang dibenci oleh banyak orang mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Nama Zakeus merupakan singkatan dari nama Zakaria, yang dalam bahasa aslinya arti namanya adalah murni, tulus, tidak berdosa, orang benar, dan bersih hatinya. Namun sayangnya kenyataannya kehidupannya tidak seindah namanya. Dalam kisah Alkitab dikatakan bahwa profesi Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Mengapa dia dibenci? Karena seorang pemungut cukai bekerja untuk bangsa Romawi, bangsa penjajah yang menjajah bangsa Yahudi, sehingga mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Pemungut cukai menarik pajak sesuka hatinya, bahkan lebih banyak dari yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi, tanpa memikirkan penderitaan bangsanya sendiri. Karena itu pemungut cukai dibenci oleh banyak orang. Mengapa Zakeus penasaran sehingga ia berjuang keras ingin melihat Yesus? Di ayat 3 dikatakan ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
Maka berlarilah dia mendahului orang banyak. Ia lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Inilah perjuangan keras yang dilakukan oleh Sakius yang penasaran ingin melihat Yesus. Sakius, kepala pemungut cukai yang kaya dan ditakuti banyak orang, tidak mempedulikan. Bahkan mungkin dia ditertawakan orang. Namun ia terus berjuang untuk bisa melihat Yesus. Sebelumnya Sakius hanya mendengar cerita dari orang lain, bagaimana dan apa yang sudah dilakukan Yesus. Kemungkinan Sakius menyadari bahwa ia orang berdosa. Ia ingin bertobat, tetapi tidak ada orang yang peduli. Tidak ada orang yang memberinya kesempatan. Bahkan ia tidak diizinkan masuk bait Allah. Di dalam hati kecilnya dia menyadari hanya Yesus yang mungkin mau peduli. Maka ketika ia mendengar Yesus datang ke kotanya, kota Yeriko, Sakius berjuang untuk melihat Yesus. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Yesus tahu bahwa Sakius ingin melihatnya? Padahal di sana banyak orang, yang juga pastinya ada orang berdosa lainnya. Keluarga damai, Yesus adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih. Ia tahu ada seorang Sakius yang hatinya rindu untuk bertobat. Karena itu ketika dia memasuki kota Yeriko, dia tahu Sakius ada di atas pohon. Karena itu dia langsung melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Segeralah turun, menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menunda untuk memberikan anugerah keselamatan. Sakius merasa menerima anugerah Tuhan, karena Yesus yang terkenal dan banyak pengikutnya mau menyapa dirinya seorang pendosa yang dibenci banyak orang. Sakius sangat bersukacita, dan ia langsung segera merespon. Ia segera turun. Itu menunjukkan bahwa ia segera merespon, tidak menunda-nunda kesempatan yang ditawarkan oleh Yesus. Keluarga damai, anugerah keselamatan terjadi kepada Sakius karena ia segera merespon anugerah Yesus. Ia menyadari dirinya seorang pendosa. Ia ingin meninggalkan dosanya. Ia ingin menerima Yesus, berbalik dari dosanya. Bahkan dikatakan di ayat 8, tidak hanya Sakius yang bertobat. Ia berbalik dari dosa-dosanya. Dan ia merespon anugerah Tuhan dengan tindakan nyata. Karena dia mengatakan bahwa apa yang sudah diambil dari orang lain akan dikembalikan. Bahkan 4 kali lipat. Sakius yang dulunya seorang pemeras menjadi pemurah hati. Keluarga damai, Tuhan yang maha tahu dan maha pengasih menawarkan anugerah keselamatan kepada kita semua. Dia tahu siapa di antara kita yang membutuhkan anugerah keselamatan itu. Karena itu keluarga damai, adakah di antara kita yang belum merespon anugerah itu? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan keraskan hati, jangan menunda-nunda kesempatan. Mari terimalah Yesus, akui dosa-dosa, dan kita akan menerima anugerah keselamatan. Sakius yang mau mengakui dosa-dosanya, mau berbalik dari dosanya, menerima anugerah keselamatan yang Tuhan tawarkan. Dan Tuhan sesuai dengan tujuannya datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, seperti Sakius. Demikian juga dengan kita yang rindu untuk memperoleh anugerah keselamatan. Karena itu, mari berbalik dari dosa-dosa kita dan terimalah anugerah keselamatan.
Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kami boleh diingatkan, kami mempunyai Allah yang maha tahu, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menilik setiap hati yang rindu untuk memperoleh anugerah keselamatan. Karena itu Tuhan, jangan keraskan hati kami untuk tidak menerima anugerah keselamatan. Tuhan menolong kami untuk menyadari dosa-dosa kami, sehingga kami juga beroleh anugerah keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada setiap orang. Ampuni kami kalau seringkali kami masih mengeraskan hati kami. Kami masih lebih senang bergumul dengan dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami memiliki kerinduan untuk menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini terus hidup di dalam hati kami, di dalam kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin.